Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk melindungi invensi seseorang atau beberapa orang di bidang teknologi yang spesifik dalam kurun waktu tertentu atau terbatas. Seringkali masyarakat masih bingung. Banyak yang sering menanyakan, bisakah saya mematenkan merek? Kedua hal ini adalah hal yang berbeda. Jadi, harap diingat bahwa paten bukan merek dan merek bukan paten, walaupun keduanya ada di bawah rezim kekayaan intelektual. Dalam masa waktu perlindungannya, untuk paten perlindungannya adalah 20 tahun, sedangkan untuk paten sederhana perlindungannya adalah 10 tahun. Untuk paten yang paling mudah dan paling sering kita lihat sehari-hari adalah handphone. Contohnya perlindungannya ada pada teknologi layar sentuh. Sedangkan untuk contoh paten sederhana yang bisa kita lihat dan sering juga kita pergunakan, contohnya adalah pada sedotan ini. Sedotan ini memiliki bagian fleksibel. Terkadang kita merasa bahwa ini adalah suatu hal yang mungkin tidak dilindungi oleh paten, tapi ternyata ini dilindungi oleh paten dan ada patennya di Amerika sejak tahun 1937. Semua orang bisa memiliki paten, mulai dari orang biasa sampai dengan artis. Salah satunya yang paling terkenal untuk artis adalah Michael Jackson. Michael Jackson memiliki paten yang bisa membantu dia dalam melakukan gerakan tariannya. Jadi kalau misalnya pernah melihat tarian Against the Gravity milik Michael Jackson, ternyata itu adalah bantuan dari patennya sendiri yang berada atau terletak di sepatunya. Jadi, sepatunya itu memungkinkan Michael Jackson untuk melakukan gerakan condong ke depan sejauh 45 derajat tanpa terjatuh ke tanah. Hak atas paten itu bisa dialihkan dengan beberapa cara, seperti misalnya waris, hibah, jual, ataupun ketentuan-ketentuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika berkaitan dengan ekonomi, tentu saja paten akan mendapatkan atau memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Apalagi jika paten yang dimiliki oleh pemohon itu benar-benar bisa berguna atau bermanfaat di masyarakat secara luas. Untuk pemilik paten yang sudah menikmati manfaat ekonomi dari invensinya, yang paling mudah untuk kita ketahui adalah Bill Gates. Siapa yang tidak menggunakan PC, personal computer di rumah? Siapa yang tidak tahu mengenai Microsoft? Semua orang di dunia saya yakin menggunakannya dan memanfaatkan invensi yang telah dibuat oleh Bill Gates. Dan saya rasa sekarang dia sudah menikmati manfaat ekonomi dari invensinya tersebut. Jadi memang paten bisa memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik. Yang pertama adalah pemeriksaan formalitas. Pada pemeriksaan formalitas akan diperiksa mengenai kelengkapan dokumen, mulai dari deskripsi, terus surat pernyataan, pengalihan hak, dan lain-lain. Setelah itu akan masuk yang namanya pemeriksaan substantif. Jadi pemohon harus mengajukan surat permohonan pemeriksaan substantif yang nanti isinya adalah pemeriksaan mengenai invensinya itu sendiri dengan parameter-parameter patentabilitas seperti kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan dalam industri atau industrial applicability. Pada proses pemeriksaan substantif, ada parameter patentabilitas yang bernama kebaruan. Pemeriksa, pada saat melakukan pemeriksaan substantif, akan mencari sebanyak mungkin dokumen untuk menjadi pembanding dari permohonan paten yang sedang diperiksa. Mengenai kebaruannya, yang diminta atau dipersyaratkan dalam paten adalah kebaruan yang bersifat universal. Maksudnya adalah baru di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Mungkin terkadang pemohon merasa bahwa tidak pernah menemukan
invensi seperti yang dia daftarkan di Indonesia. Tapi ternyata itu sudah tidak baru di dunia sehingga permohonannya menjadi ditolak.